Hari ini kita belajar dinamika gerak ya. Dinamika gerak ya. Ini aku kasih raw yang candu ya. Biar kaki kamu tercandu-candu ya. Jangan lupa join live ya. Oke, kita mulai aja ya. Ya, kita hari ini belajar. Kita keterusan lagi ngomong kayak gitu kan. PA gue ngomong begitu. Kita ngomongin tentang Astagfirullah. Dinamika gerak. Ini kalau gue pakai tanda seru jadi lucu juga ya dibacanya. Dinamika gerak gitu. Bismillah. Oke. Jadi hari ini kita bakalan ngomongin tentang dinamika gerak. Setelah kemarin ini sedikit ya, reminder lagi. Nah, jadi kita kemarin ngomongin tentang kinematika. Ya, jadi kinematika itu kan kita ngomongin tentang gerak benda di mana bentuknya atau penyebab gaya penyebab geraknya atau gaya-gaya yang terlibat dalam gerak itu tidak diperhatikan kayak gitu ya. Jadi nggak dipedulikan gaya penyebab geraknya. Pokoknya mau bagaimanapun, yang penting dia bergerak, dia punya posisi, perpindahan, kecepatan, kelajuan, jarak, percepatan dan sebagainya. Tapi dalam dinamika gerak, ya di sini kita memperhatikan atau memperhitungkan gaya-gaya penyebab gerak gitu ya. Jadi dinamika ini ya, terkhusus ya, wabil khusus atau khususon ya. Nah, kita mempelajari apa? Gerak benda dengan memperhitungkan gaya-gaya yang terlibat. Ya. Nah, kemudian siapakah orang yang berjasa di balik konsep tentang gerak ini atau mekanika ini? Ya, dia adalah Bapak ini. Assalamualaikum. Siapa? Ada yang kenal? Ada yang kenal beliau? Ya.
kita manggilnya siapa ya? Kita panggil beliau Mbah Kakung. Mbah Kakung Isaac Newton. Ya. Sesepuh fisika. Ya. Mang Haji boleh, Mang Haji siapa? Whatever you want, ya. Jadi orang yang paling berjasa dalam gerak gitu ya, mempelajari gerak atau mekanika adalah Isaac Newton. Dia itu bergelar Sir, bukan Sir ya, tapi Sir, Sir. Atau orang British bilangnya Sir, Sir, gitu ya. Jadi dia itu bergelar Sir, ya, Sir, gitu. Jadi gue ceritain sedikit sejarahnya Isaac Newton ya. Kita belajar sedikit sejarah. Jadi Newton itu yatim sebenarnya, bukan yatim, sorry. Dia lahir prematur. Ya, dia lahir prematur di usia 6 bulan. Ya benar dia yatim dari lahir. Ingat gua, dia yatim dari lahir. Jadi dia lahir prematur. Ya, usianya masih 6 bulan waktu itu. Kemudian setelah lahir, ibunya nikah lagi dan dia dicampakkan sama ibunya dan tinggal sama neneknya di London bagian selatan, namanya Wallstroke Manor. Desanya kecil banget, rumahnya juga masih jadul. Gitu. Kemudian dia masuk SD, tapi dia nggak punya teman di SD-nya. Ya, kenapa? Karena di situ dia dianggap orangnya terlalu pinter gitu. Jadi dia tuh orangnya terlalu pinter, terlalu jenius, dan orang-orang tuh nggak suka sama dia. Ya gitu. Apaan sih lu pinter banget gitu. Lu nggak temen deh, lu masuk circle kita deh. Lu tuh kepinteran. Circle kita tuh yang blow on aja gitu. Mungkin gitu kali maksudnya. Gitu. Akhirnya dia dikucilkan dari pergaulan gitu. Terus kakek neneknya udah pasrah, akhirnya Newton disuruh berhenti sekolah aja, tapi sekolahnya nggak mau Newton tuh berhenti karena dia berpotensi mengharumkan nama baik sekolah lah istilah. Atau dia itu pinter, dia punya potensi gitu, sayang kalau dia berhenti sekolah kayak gitu. Akhirnya dilanjutin lah sekolahnya sampai dia tamat sekolah di usia 18 tahun dan dia kuliah di Trinity College. Teman-teman yang nggak tahu, Trinity College itu di Cambridge ya, di Cambridge University gitu ya. Dia kuliah di Cambridge dan di sana dia kuliah karena dia nggak punya biaya ya. Dia orang miskin. Dia di Cambridge itu lupa gue nama pekerjaannya. Pokoknya dia itu pekerja kasar gitu. Jadi Cambridge itu pekerja kasar sebagai pembantu orang-orang kaya yang ada di Cambridge yang kuliah gitu. Entah itu cuci piring atau bantu-bantu gitu, bantu-bantu profesor gitu kan di di Cambridge-nya gitu kan. Nah, kemudian tidak lama setelah dia berkuliah di di Cambridge ya, setahun setelah kuliah, Inggris atau Eropa dilanda wabah besar gitu. Yang namanya waktu itu ada wabah pes, seingat gua. Jadi Inggris dilanda wabah besar yang membuat dia itu dirumahkan. Gitu. Nah, pada saat dirumahkan inilah ide-ide cemerlangnya muncul. Ya, ide-ide cemerlangnya muncul. Ya, apa aja yang udah ditemuin sama Newton banyak ya. Kalkulus Newton yang bukan nemuin ya, tapi nerusin kalkulus. Terus juga optik gitu ya, pandangan kita tentang optik yaitu tentang cahaya polikromatik yang bisa terurai menjadi 9 bagian atau cahaya monokromatik, itu juga Newton yang ide gitu kan. Terus hukum gerak planet ya, yang hubungannya dengan hukum gerak planetnya Johannes Kepler, itu Newton yang nemuin. Terus yang paling ini gravitasi juga gitu kan. Tapi yang paling karyanya yang paling mengagumkan dan yang paling berpengaruh hingga detik ini gitu ya, entah berapa banyak pahala yang mengalir untuknya, Newton gitu. Jadi yang paling terkenal adalah
bukunya yang berjudul Principia Naturalis Mathematica. Seingat gue sih kayak gitu judulnya. Jadi dia itu intinya buku itu tuh ngebahas filsafat atau filosofi gitu ya, bagaimana caranya alam semesta ini bekerja gitu. Salah satunya dia mempelajari tentang dia menulis tentang mekanika yang kita akan pelajari pada hari ini gitu ya. Mekanika itu kan pelajaran tentang gerak ya, tapi cabang dari mekanika ini adalah dinamika gerak ya. Nah, dalam bukunya gitu ya, Newton ini sebenarnya sekalian menyangkal ya, atau menyanggah ide dari siapa? Ide dari Aristoteles. Ya, jadi Newton pada saat itu ya dia menyanggah idenya Aristoteles. Karena dia kuliah di Cambridge gitu ya. Cambridge itu kan universitas yang waktu itu tuh dia mazhabnya mazhab filsuf Aristoteles gitu ya. Nah, tapi Newton tidak mau mengikuti mazhab Aristoteles dan lebih memilih membaca tentang karya-karya Leonardo da Vinci. Dia lebih senang sama René Descartes, dia lebih senang sama siapa? Johannes Kepler gitu ya. Nah, dia tidak bermazhab Aristoteles. Ya, karena waktu itu Aristoteles tuh bilang gini, kata Aristoteles gitu ya, dia bilang apa? Benda berhenti bergerak karena kelelahan. Jadi Aristoteles tuh bilang kayak gini, benda itu ya seperti manusia, dia makhluk hidup, dia juga bakal merasakan kelelahan ketika dia bergerak, makanya dia berhenti, gitu ya, berhenti karena kelelahan. Namun oleh Newton ini dibantah, salah woi gitu ya. Nah, dibantah melalui siapa? Melalui apa? Melalui karyanya yaitu 3 hukum gerak, ya, yaitu hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Gitu ya. Nah, dibantah melalui 3 hukum gerak. Nah, kita bahas dari yang pertama. Nah, hukum Newton yang pertama. Ya. Jadi Aristoteles hukum itu dibantah oleh hukum Newton yang pertama. Apa dia bilang? Kata Newton, gua akan kasih tahu bahasa Inggrisnya. Seingat yang gue ingat tuh kayak gini, dia bilang, when the body at rest, remain at rest. Itu unless ya it apply by force, external force, bla 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 apa. Pokoknya belakangnya itu upon it, gue lupa. Tapi inti dari kalimatnya adalah saat benda dalam keadaan diam, maka dia akan tetap diam, gitu ya. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan keadaan konstan. Nah, di akhirnya ditambahkan pengecualian. Karena apa? Kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut. Dia bilang kayak gitu. Benda diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Ya, dengan kecepatan konstan. Kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda.
Ya. Newton bilang begini, benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda. Maksudnya gimana? Gini, kalau misalkan kalian melihat ada seekor gajah gitu ya, yang sedang asik-asik ngemil rumput gitu ya di padang rumput gitu. Gajah itu kan berat gitu kan ya. Gajah itu berat. Lalu kemudian kalian yang bodinya kurus kan, yang bodinya kurus itu berusaha untuk mendorong atau merubuhkan gajah atau berusaha untuk merubah keadaan dari gajah. Ya, apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa gitu ya. Karena apa? Gajah berat, kalian ringan. Gaya dorong yang kalian berikan tidak seberapa dibandingkan dengan gaya beratnya si gajah. Yang akhirnya apa? Ya gajah ya akan tetap diam, nggak berubah posisi atau nggak berubah keadaannya. Kayak gitu. Ya, ya yang ada lo ditendang sama gajah, kalau nggak diinjek. Ya, jadi benda yang tetap diam akan tetap diam, cenderung diam. Ya, selama apa? Selama nggak ada gaya eksternal yang bekerja. Nah, terus kata yang kedua, dan bergerak dan benda bergerak ya, akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Maksudnya gimana? Bayangin ada sebuah bola yang bergulir di permukaan yang licin, gitu ya. Apa yang terjadi? Bola tidak akan pernah berhenti atau bertambah kecepatannya. Kenapa? Pertama, kenapa dia nggak bakalan berhenti? Ya karena nggak ada gaya gesek antara bola dengan permukaan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang mengurangi kecepatannya, tidak ada yang mengurangi lajunya gitu ya. Terus juga dia nggak akan bertambah kecepatannya. Kenapa? Karena nggak ada yang nendang dia. Jadi setelah dia diberi kecepatan awal, itu tidak ada lagi gaya yang bekerja padanya. Nggak ada yang nendang dia. Sehingga apa ya? Udah dia tetap bergulir dengan kecepatan yang sama pada saat dia pertama kali bergerak. Kayak gitu. Atau contoh lain ketika kalian berusaha untuk menembakkan sebuah peluru ke arah luar angkasa. Maksudnya ketika kalian di luar angkasa gitu ya. Ketika kalian sedang di luar angkasa, kalian menembakkan pistol yang di dalamnya ada peluru. Tentu peluru tersebut ya akan terus bergerak ya ke arah yang pertama kali ditembakin ya dan juga dengan kecepatan yang sama. Kenapa? Karena di luar angkasa itu bukan tidak ada gravitasi, tapi lingkungan mikrograviti dan juga di sana tidak ada gaya gesek dengan udara yang menghambat lajunya sehingga ya dia bakalan terus bergerak entah sampai kapan. Entah sampai ujung dunia atau ujung alam semesta, nggak tahu juga kita. Sampai kecuali misalkan ada suatu saat dia ketabrak meteor atau dia ketabrak planet gitu atau dia ketabrak satelit baru dia akan berhenti lajunya. Tapi selama nggak ada yang menghentikannya ya dia akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Nah itu gambaran dari hukum 1 Newton. Atau ketika perlombaan 17 Agustus ada 2 tim tarik tambang gitu ya. Ya, katakanlah kedua tim ini sama kuat. Apa yang terjadi ketika 2 tim sama kuat saling tarik menarik gitu kan dengan arah yang berlawanan? Ya udah pasti apa? Tambangnya nggak kemana-mana, tambangnya bakalan diem di tempat gitu kan. Mungkin dia akan tarik-tarikan sampai talinya putus atau tambangnya putus gitu ya. Tapi yang jelas ya dia nggak akan bergerak kayak gitu. Nah kemudian secara matematika itu ditulis dengan ya sigma F sama dengan 0. Ya, sigma F sama dengan 0. Apa artinya sigma F sama dengan 0? Sigma F itu menunjukkan resultan gaya. Ya, resultan gaya itu berarti bisa ditambah, bisa dikurang gitu kan. Ya, intinya resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Ya, kayak gitu. Nah, lanjut. Yang kedua,
Mbah Newton bilang di hukum yang keduanya. Bentar, minum dulu aus. Nah, oh iya, satu lagi istilah yang mungkin kalian harus tahu. Nah, ini ya kata ini yang pertama ya, benda diam akan tetap diam. Nah, ini istilah ilmiahnya disebut sebagai inersia. Ya, inersia itu kemampuan benda untuk mempertahankan keadaannya. Ya, kemampuan benda untuk mempertahankan keadaan. Lanjut ke hukum Newton yang kedua. Nah, hukum Newton yang kedua itu adalah lanjutan dari hukum yang sebelumnya. Karena di sini apa dia bilang? Benda akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda. Nah, berarti apa? What if? Gimana kalau pada benda yang sedang bergerak itu diberi gaya atau kalau resultan gayanya itu tidak nol? Ya, jadi gimana kalau pada kasus yang kedua ini resultan gayanya itu tidak sama dengan nol? Ya. Ya, gimana kalau resultan gayanya itu tidak sama dengan nol? Berarti ada gaya eksternal yang bekerja. Nah, kata Newton adalah, ya kata Newton, jika benda diberi gaya, berarti di sini katanya sigma F tidak sama dengan nol. Ya, jika benda diberi gaya, maka benda akan mengalami perubahan keadaan. Nah, itu kata Newton. Kan tadi di hukum yang pertama dijelasin bahwa benda yang diam atau mempertahankan keadaannya, dia akan tetap bertahan selama tidak ada gaya bekerja. Nah, di hukum duanya diperjelas. Kalau misalnya ada gaya, berarti apa ya? Keadaannya berubah. Jadi kebalikannya. Itu. Ya. Perubahan keadaan apa yang dimaksud? Ya. Ya, jadi misalkan seperti ini. Ada seonggok bola. Ya, seonggok bola ini berada pada sebuah permukaan. Ya. Kemudian dia diberi gaya atau diberi resultan gaya yang tidak sama dengan nol atau diberi gaya aja deh. Ya, benda ini kan punya massa. Ya, dia lagi diem lah katakanlah. Dia diberi gaya. Ya, awalnya kecepatannya katakanlah nol gitu ya. Pada saat diam, berarti kan kalau dia bergerak kemari gitu kan, ya, itu tandanya apa? Tandanya dia diberi gaya gitu kan. Berarti ini VT-nya ya berapa gitu, sekian katakanlah. Ya, artinya ada perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan ini disebut sebagai apa? Percepatan. Kayak gitu. Nah, secara matematis disebutnya gini dibilangnya. Ya, bahwa
Ya, kalau benda diberi gaya, maka dia akan mengalami perubahan keadaan. Nah, keadaan ini, ya, keadaan ini apa aja keadaan yang dimiliki oleh benda? Yaitu benda punya massa dan benda punya kecepatan. Nah, dua variabel ini itu berubah terhadap waktu. Ya, jadi massa dan kecepatan ini berubah terhadap waktu. Nah, bagaimana cara kita menemukan solusinya gitu ya? Dan menggunakan turunan. Jadi F sama dengan ya. Jadi kalau kita mau mencari turunan dari M berarti V-nya kita keluarin. Jadi ini V dikali dm per dt. Nah, ditambah dengan ya bikin lagi. Kalau kita mau gantian, kalau kita mau menurunkan V berarti M-nya kita keluarin. Berarti M dikali dv per dt. Berarti ini ya, apa ini artinya Kak? dm per dt Kak? Gua pusing. Nah, jadi arti dari dm per dt ini adalah perubahan massa terhadap waktu. Gitu. Nah, terus kalau dv per dt ini berarti perubahan ya, kecepatan terhadap waktu. Nah, kita menggunakan asumsi, cuy. Asumsi seperti apa? Ya, selama benda bergerak tidak ada perubahan massa. Ya, berarti dm per dt-nya itu nilainya 0. Jadi F sama dengan 0 ditambah M dikali, nah dv per dt itu kan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, perubahan kecepatan terhadap waktu itu kan tadi ini ya. A, ya percepatan. Jadilah rumus hukum Newton yang kedua adalah F sama dengan M dikali A. Kayak gitu. Baru tahu ya, baru tahu ya. Magic, magic, magic. Kayak gitu kira-kira. Itulah asal usul hukum Newton. Ya. Mana F ini adalah tadi gaya ya. Gak pernah diajarin dimanapun. Alternativa gitu loh. Mantep, alternativa mantep coy. Gaya. Satuannya Newton. Ini M itu massa. Satuannya kilogram. A itu adalah percepatan. Satuannya meter per second kuadrat. Ya. Fakih. Lebih baik Fakih nanti nonton recordnya ya. Di situ kan ada gua jelasin. Nanti nonton recordnya aja. Biar kita bisa continue gitu. Nanti kalau lo ada bingung pas nonton nih lo bingung, Kak, nih kok bisa ini dari mana, ntar baru tanya gue. Oke? Tapi gimana? Wonderful gak? Wonderful gak? Ini asal usulnya, ini masterpiece-nya dari eyang kita, dari mbah kakung kita, Newton. Yang jelas tidak pernah diajarkan oleh sekolah. Oke, lanjut. Ya, hukum tiga mana ya? Hukum tiga ya. Sebelahnya aja deh. Hukum Newton yang ketiga.
Pokoknya kalian hafal aja rumus FMF kalian. Ya apa-apa. Masa lalu guys. Kita di Alternativa sama-sama belajar, sama-sama berbenah gitu ya. Apa yang selama ini sangat why gitu ya. Kalau misalkan gue pribadi gini ya, kalau misalkan ada rumus yang gue nggak tahu asal usulnya dari mana dan kalian tuh bertanya sama gue, ya gue bilang gue nggak tahu gitu. Nanti someday bakal gue buktiin kalau gue ini tahu. Artinya ada effort juga dari gue gitu kan, gue belajar. Kayak kemarin rumus ABC kan, rumus ABC dari mana? Kok bisa begitu ya? Akhirnya gue buktiin rumus ABC kayak gitu. Jadi kalau gue bilang gue nggak bisa atau gue belum tahu atau gue belum belajar, gue pasti bilang gitu. Gue nggak mungkin gengsi gitu kan. Itu salah satu bentuk apa ya, upaya gue untuk mengupgrade diri kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, hukum ketiga Newton. Mungkin ini nggak pernah keluar ya di tes mandiri ya, secara perhitungan. Karena memang ini bukan hitungan, tapi ini Newton ini mengenalkan konsep sebab akibat gitu ya. Sebenarnya jadi hukum Newton yang ketiga itu adalah hukum sebab akibat. Ya, jadi hukum Newton yang ketiga ini bisa dibilang sebagai hukum sebab akibat. Kenapa? Kenapa? Kenapa odengnya copot? Hukum sebab akibat. Kenapa disebut sebagai hukum sebab akibat? Gitu ya. Newton itu berpikir ya. Jadi simbah Newton. Ya. Nah, karena ada aksi reaksi. Kenapa ada aksi reaksi? Ayo lo. Kalau kenapa ada hukum sebab akibat, gue tanya lagi, kenapa ada hukum aksi reaksi? Ayo. Kenapa ada aksi reaksi? Apa itu aksi reaksi? Biar netral. Apa yang netral? Karena ada benda yang bereaksi dan ada yang memberikan hasil atau reaksi. Jadi kalau gua mukul tembok bereaksi gitu maksudnya. Ada benda dikasih aksi terus dibalas dengan reaksi. Kasihan. Ya sebenarnya gini, apa yang kalian bilang tuh sebenarnya udah bener gitu kan. Cuman kalimat itu berpotensi untuk apa ya, membuat orang bingung gitu kan. Maksudnya gimana? Ya, jadi seperti ini. Jadi Simbah menyimpulkan hukum sebab akibat itu sebagai, dia bilang ketika memberi gaya pada sebuah benda, gaya aksi ya, pada sebuah benda, maka benda seolah-olah memberi gaya reaksi yang besarnya sama dan
arahnya berlawanan. Nah, kata Simbah gini, ya. Jadi ketika dia memberi aksi, kita memberi aksi pada sebuah benda gitu ya, maka benda juga akan seolah-olah memberi gitu ya, memberi kayak reaksi yang misalnya sama dengan dan arahnya berlawanan. Jadi ketika kita memberi gaya pada tembok gitu ya, kayak misalkan kita nonjok tembok ya, tonjok sekuat-kuatnya tembok. Apa yang terjadi? Tangan kita pasti kesakitan. Seolah-olah tembok juga ikut menonjok tangan kita. Itu yang disebut sebagai aksi reaksi atau sebab akibat. Ya, penyebabnya apa? Kita nonjok tembok. Akibatnya tangan kita sakit. Kenapa tangan kita sakit? Nah, karena seolah-olah tembok juga memberikan gaya yang besarnya sama seperti yang kita berikan, kayak gitu. Tapi dengan arah yang berlawanan, kayak gitu. Ya, jadi secara matematis, ya, jadi besarnya gaya aksi itu sama dengan besarnya gaya reaksi. Ya, tapi arahnya berlawanan. Makanya ini aja. Jadi nggak ada secara matematis yang bla 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 gimana gimana ya, atau rumus yang ruwet. Itu cuma ini doang. Ini bukan ini bukan berarti nanti f aksi itu sama dengan tiba-tiba jadiin tambah dengan f reaksi ya. Enggak, ini bukan yang seperti itu ya. Jadi simbol sama dengan itu menyatakan bahwa ya dia itu nilainya sama gitu. Ya, cuman arahnya beda. Bukan berarti lu bisa kedua ruas ditambah dengan f reaksi itu tiba-tiba di sebelah kanan jadi nol, enggak. Ya, Shaila, tidak seperti itu. Boom. Ya. Kayak angkot ngerem mendadak terus penumpangnya kaget maju ke depan. Nah, itu namanya hukum 1 Newton masuknya, atau hukum inersia atau kelembaman disebutnya ya. Jadi selain inersia juga ada istilah lain. Mungkin kalau inersia kan Inggris ya, tapi kalau versi bahasa Indonesianya disebut sebagai kelembaman. Ya, kelembaman itu kemampuan benda untuk mempertahankan keadaannya. Ya, misalnya lo lagi naik angkot gitu kan, angkot gitu, terus tiba-tiba ngerem, ya ngerem gitu kan. Pasti lo kan tersentak ke depan gitu kan. Tapi apa? Pantat lo ini tetap ada di bangku, cuy. Gitu. Tetap ada di bangku. Itu menunjukkan bahwa diri lu atau pantat lu ini gitu kan itu berusaha untuk mempertahankan keadaan, yaitu berupa respon terhentak ke depan kayak gitu. Ya, oke. Apa lagi nih? Wah, padahal masih bisa ya di sampingnya ya. Di bawahnya ya. Oke, oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Hukum 1, 2, dan 3. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Halo, balik lagi bersama saya. Nggak usah SS, nggak usah khawatir ketinggalan, karena recordnya ada, filenya nanti gue bagiin. Ya, mari lanjut. Berikutnya apa ya? Oh iya, berikutnya adalah jenis-jenis gaya. Tadi yang saya jelaskan itu masih masih segini, Dewi. Yang saya jelaskan masih segini. Jadi saya belum bisa kasih soal. Makanya saya mau lanjut tentang jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya. Tadi kan yang gue udah jelasin tentang gaya di awal tadi ya, gaya ini dan ini itu tuh gaya secara universal gitu kan. Ya, gaya secara universal. Nah, kali ini gue bakal jelasin jenis-jenis gaya yang berlaku dalam Newton Universe gitu ya. Yang pertama itu ada gaya berat. Ya. Gaya berat atau simbolnya ini W kecil. Ya, W. Nah, dari bahasa Inggris yaitu weight. Ya, jadi weight itu gaya berat. Ya, apa itu gaya berat? Gaya ya, yang muncul sebagai konsekuensi sebagai konsekuensi dari ya, keberadaan massa. Nah, nah, gayanya ke pusat bumi ya, mainstream. Tapi gue pakai bahasa yang seperti ini. Bukan berarti itu salah ya, tapi gue pengen lebih jelas gitu. Jadi gaya berat itu adalah gaya yang muncul sebagai konsekuensi dari keberadaan massa. Setiap benda pasti punya massa. Nah, dimanapun benda itu berada atau massa itu berada, selama dia dalam keadaan pengaruh gravitasi,
maka dia punya berat. Gitu. Nah, kemana arah dari gaya berat? Selalu menuju ke bawah. Bawah yang disebut ini sebagai pusat gravitasi. Ya, sini gaya, ya, arahnya ke bawah. Nah, maksud dari bawah ini adalah pusat massa atau gravitasi. Ya. W kecil sama W besar beda? Ya, beda. Nah, nanti itu akan dibelajar di usaha energi ya. Dan gue masih punya banyak kejutan lagi buat kalian. Ya, kejutannya berupa apa? Ya, berupa rumus-rumus yang selama ini kalian disuruh ngapalin, tapi ternyata ada asal-usulnya. Bahkan rumus energi kinetik, energi potensial, itu ada asal-usulnya. Dan akan gue jelaskan nanti kalau udah masuk babnya. Belum nanti termodinamika, gas ideal. Gas ideal nih yang di kimia nih, misalkan lu disuruh ngapalin sama guru kimia lu, gua kupas dari mana asalnya. Kalau udah masuk babnya. Ya. Oke, jadi ini arahnya PVNRT. Nah, iya PVNRT itu ada asal-usulnya loh. Jadi jangan salah. Oke, arah selalu ke bawah atau pusat massa. Nah, misalkan saya punya ini. Ini adalah tempat di mana Nabi Adam dibuang. Atau bumi. Ya. Bener kan? Gue nggak salah kan? Hei Anda, makan buah kuli. Pergi. Ya, ini bumi. Al-ard, bahasa Arabnya. Al-ard, bumi. Nah, misalnya, kan di sini katakan arah gaya berat itu selalu ke bawah gitu ya. Nah, bawah yang dimaksud itu mana gitu ya? Yaitu ini. Pusat gravitasinya atau pusat buminya. Itu ya. Di sini. Ya. Jadi misal Anda sedang berada di Katulistiwa atau di sini. Ya. Ini ulil di sini. Ya. Maka gravitasi yang bekerja pada ulil itu arahnya ke sini. Set. Ya. Terus misal ada patir. Jadi patir dan ulil RDR terpisah di sini. Nah, di mana arah gaya gravitasi yang bekerja pada patir? Ya, ke sini bawahnya. Jadi bawah menurut patir dan bawah menurut ulil ini berbeda. Nah, lalu kemudian misalkan Raymond tersesat di kutub utara, di kutub selatan, di Antartika, di bawah. Raymond di sini tersesat. Ya. Di mana gaya gravitasi yang bekerja pada si Raymond? Meskipun Raymond ada di bawah, jadi bawahnya Raymond bukan berarti Raymond ke sini. Oh, jatuh tidak gitu. Enggak lah, ya kan? Jadi bawah yang disebut itu adalah pusat massa. Nah, gravitasinya begini. Itu ya. Temannya beruang sama penguin. Enggak. Beruang kutub itu adanya di kutub utara. Sedangkan penguin adanya di kutub selatan. Raymond Kulbert pasti rambutnya cepet.
Oke, jadi seperti itu ya. Bawah ya yang disebut itu seperti ini gitu ya. Nah, jadi ya misalkan ini ya, ulil ya, itu kan punya massa gitu ya. Ulil ini punya massa. Ya. Nah, kemudian ulil terpengaruh oleh gravitasi bumi atau G yang kita simpulkan dengan G gitu ya. Arahnya ya ke bawah, searah gitu ya. Nah, artinya apa? Besarnya gaya berat yang bekerja pada ulil itu sebanding dengan besarnya massa ulil gitu. Nah, kemudian ya, karena ulil sedang berada di sebuah planet yang mempunyai percepatan gravitasi sebesar G, maka masanya ini dikalikan dengan G gitu. Ya. Jadilah rumus gaya berat, yaitu W-nya adalah gaya berat ya, satuannya Newton. Jangan lagi banyak yang nanya gini, Kak, kalau gaya ini satuannya apa, Kak? Gaya ini satuannya apa, Kak? Semua gaya itu satuannya Newton. Gaya berat, gaya gesek, gaya tarik, gaya dorong, gaya tegang tali, itu semua satuannya Newton. Nah, ini adalah massa, satuannya kilogram. Terus ini percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Nilainya bisa beda-beda, bisa 10, bisa 9,8, nah, beda-beda tergantung dari soalnya. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya katakanlah seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya, katakanlah ini meja. Lalu di atas meja ini ada sebuah kotak. Oh, box gitu ya. Kan box ini pasti punya massa. Nah, karena di sini juga arahnya jelas ya bahwa ini arahnya adalah ke bawah, ya berarti gaya beratnya ini ya arahnya ke sini. Itu ya. W. Itu ke sini. Itu ya. Gitu teman-teman kira-kira. Nah, semisal
bidangnya tidak seperti ini. Bidangnya katakanlah begini. Nah, bidang miring nih. Punya kemiringan sudut theta. Ya. Terus di sini ada box gitu ya. Nah, kemana arah gaya beratnya? Kemana arah gaya beratnya? Coba kemana arah gaya beratnya? Bawah. Miring ke bawah, ke gravitasi ke bawah. Bawahnya tuh mana? Nah, hati-hati teman-teman. Kita harus pintar-pintar. Kita harus pintar-pintar menganalisa yang namanya sorry apa sih? Titik acuan. Ya, titik acuan. Ya. Nah, kalau bidang datarnya ini seperti ini, ya, berarti titik acuannya bidang datar. Berarti sumbu X pada bidang datar itu ke sini, dan titik Y pada bidang datar itu ke sini. Nah, sedangkan pada bidang miring, itu karena acuannya adalah bidang miring, ya, berarti sumbu X-nya itu ya ke sini, ya sumbu Y-nya itu ke sana. Maka kalau kalian ada yang bilang sejajar sumbu Y, Kak, ya, sumbu Y-nya begini, berarti kalian salah. Nah, yang betul adalah apa? Tetap pada prinsip dan konsep awal, yaitu kemana? Ke bawah. Ya, berarti bawahnya mana? Ya sini. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi kalau dibilang sejajar sumbu Y, Kak, berarti ke sini dong. Kalau sejajar sumbu Y, kalau nggak ke sini, ke atas. Salah ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya, ada gaya tetap atau stay on the track pada konsep awalnya itu gaya berat pasti arahnya ke bawah. Yang kedua, ada yang namanya apa ya? Gaya gesek atau F kecil. Asalnya dari bahasa Inggris yaitu friction atau gaya gesek. Gitu ya. Nah, jadi gaya gesek atau friction gitu. Gaya gesek itu apa sih gaya gesek? Jadi sebenarnya gaya gesek itu definisinya adalah gaya alami gitu ya, yang timbul ya sebagai konsekuensi dari sentuhan antara benda dengan permukaan.
dari kontak atau sentuhan antara benda dan permukaan. Ya, jadi misal ada sebuah benda ya, ini ada benda. Nah, benda ini tuh kasar cuy. Ya. Nah, kasar itu biasanya simbolnya ada kayak arsirannya gini di bawah permukaannya gitu ya. Nah, kalau misalkan apa namanya di zoom gitu ya, misalkan ini di zoom gitu, maka akan tampak seperti ini cuy. Ya, kayak ada gerigi-geriginya gitu. Ya, wish, kayak ada gerigi-geriginya atau permukaan yang kasarnya antara mana? Antara benda dengan permukaan. Kayak gitu. Saya aslinya 2 orang. Saya aslinya 2 orang. Gitu ya. Yang satu siapa? Jamal. Yang satu lagi kabur. Oke, ya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, gaya gesek itu bekerja pada 2 kondisi. Ya. Kenapa dikatakan gaya gesek bisa bekerja pada 2 kondisi? Nah, kenapa dikatakan gaya gesek bekerja pada 2 kondisi? Karena gini, logikanya ya, benda yang ditarik, ya misalkan nih lu bukan ditarik, ya katakanlah dorong lah, lu punya lemari, ya lemari ini isinya pakaian yang banyak, ya terus lu mau pindahan atau lu mau bersih-bersih rumah, yang mengharuskan lu itu menggeser lemari ini ke tempat lain supaya lu bisa bersihin, ya. Nah lu mendorong nih lemari ini sendirian, kan ada 2 kemungkinan, ya. Kemungkinan apa? Kemungkinan lemari ini diam atau nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena gaya dorong itu nggak cukup kuat buat mindahin lemari. Ya, artinya apa? Benda nggak bergerak. Nah, kemungkinan yang kedua itu adalah apa? Kemungkinan yang kedua, benda bergerak tapi lambat. Kenapa lambat? Karena berat. Ya. Emang kenapa kalau berat? Apa hubungannya dengan gaya gesek? Karena berat ini menambah apa? Menambah gaya kontak antara benda dengan permukaan, sehingga apa? Menambah gaya geseknya gitu. Kalau benda ini gaya besar, bobotnya besar, berarti beratnya besar kan. Jadi karena dia berat, maka dia akan semakin menekan permukaan yang kasar itu. Jadi apa? Jadi akan susah sekali untuk dipindahkan. Kayak gitu. Jadi ada dua kondisi gitu ya.
Ketika benda tersebut belum bergerak dan ketika lu didorong sangat sekali sulit untuk dipindahkan gitu. Pun kalau didorong dia bergerak tapi lambat kayak gitu. Nah, kondisi ini yang disebut sebagai apa? Ya, ada dua, yaitu statis dan kondisi yang kedua itu disebut sebagai dinamis. Dina bau amis. Ya. Yang gue bahas di berikutnya. Jadi kapan benda tersebut bisa disebut sebagai kapan benda tersebut kita katakan bekerja gaya gesek statis dan kapan benda itu kita katakan bekerja gaya gesek kinetis ya, bukan dinamis, sorry. Kinetis. Ya, gesek-gesek statis dan kinetis. Nah, sebelumnya gini dulu. Ya, kita ke bentuk umumnya dulu. Bentuk umum gaya gesek gitu ya. Ya, bentuk umum dari gaya gesek secara matematis itu adalah ya F sama dengan ya, mu dikali N. Ini secara matematis bentuk normalnya. Ya. Jadi F adalah gaya gesek satuannya apa? Newton. Mu adalah koefisien gesek ya, nggak ada satuan yang namanya koefisiennya. Dan yang terakhir adalah gaya normal. Namanya gaya pasti Newton. Ya. Nah, sekarang kita bahas dari yang mulai statis dulu. Kita gambar lagi kondisinya. Misal, ya. Yang misalnya ada sebuah balok. Yang mana balok ini kasar, cuy. Nah, terus balok ini itu kita usahakan untuk mendorongnya dengan gaya F. Ya, sial, gua ada missing satu hal, yaitu gaya normal. Seharusnya gue ngejelasin gaya normal dulu, tapi ya nggak masalah. Nanti sambil gue jelasin gitu ya. Ya, ini gue jelasin gaya normal dulu deh. Jadi benda yang berada di suatu bidang ya atau permukaan itu dia akan mengalami pertama tadi apa? Gaya berat yang arahnya sudah pasti selalu ke bawah. Ya. Nah, kemudian apa? Ada gaya normal. Apa itu gaya normal? Jadi gaya normal itu adalah gaya kontak antara benda dengan permukaan. Ya.
dan arahnya itu tegak lurus bidang. Karena ini bidangnya bidang datar, maka ini arah gaya normalnya adalah ke atas. Ya, jadi gaya normal adalah gaya kontak antara benda dan bidang. Arahnya tegak lurus bidang. Ya, tegak lurus bidang. Nah, kita lanjut. Nah, misal tadi si kotak ini kan pasti dia punya gaya berat gitu ya. Karena dia berada di suatu permukaan, pasti dia punya gaya kontak atau N gitu ya, yang arahnya itu ke atas. Ya. Nah, kemungkinan pertama ya, ketika benda ini diberi gaya F, misal ya, misal benda tidak bergerak. Ya, misal benda tidak bergerak. Bergerak. Maka dia akan berlaku apa? Berlaku gaya gesek statis maksimum. Nah, yang dimaksud dengan gaya gesek statis maksimum itu adalah kemampuan sebuah gaya gesek untuk menghentikan atau mempertahankan keadaan dari benda yang dia jaga gitu ya. Nah, jadi kita itu ibarat gaya gesek statis maksimum gitu ya. Kita menjaga sesuatu yang ternyata itu bukan milik kita. Gitu. Dan kelak akhirnya akan berpindah. Kayak gitu. Nah, kemudian ya, berapa ya. Jadi kalau misalkan ya benda tidak bergerak ya, gaya gesek statis maksimum. Jadi syarat dari gaya gesek statis maksimum ya, gaya gesek statis maksimum ya itu berlaku jika terpenuhi syarat seperti ini gitu ya. Ya, dia akan berlaku gaya gesek statis maksimum kalau kalau gaya gesek statis maksimumnya itu lebih besar dari resultan gaya yang bekerja pada benda. Nah, kemana arah gaya gesek statis maksimum ya? Karena didorong ke kanan ya berarti gaya geseknya arahnya ke kiri. Kayak gitu. Ya. Jadi untuk menentukan dia ini gaya gesek statis atau kinetis, kalian tentukan dulu sigma F-nya. Ya, atau resultan gaya yang bekerja pada kotaknya. Ntar dibandingkan nih sama gaya gesek statis maksimum. Gaya gesek statis maksimum. Siapa yang lebih besar kira-kira? Nah, kalau si gaya gesek statis maksimum ini lebih besar, maka benda diam. Apakah hanya sekedar sampai batas lebih besar gitu ya? Ternyata enggak, teman-teman. Pun kalau gaya gesek statis maksimumnya ini sama dengan sama dengan si resultan gayanya, itu tetap dianggap gaya gesek statis maksimum atau benda masih diam. Jadi kalau gaya geseknya lebih besar atau sama dengan 0, maka benda diam gitu ya. Benda diam. Nah, untuk mencarinya gitu ya. Sama kayak tadi rumusnya, F sama dengan mu dikali N. Nah, maka lu tinggal tambahin simbol S-nya aja atau statis gitu ya.
Jadinya Fs maksimum adalah mu S dikali N gitu ya, atau koefisien gesek statis dikali dengan gaya normal ya. Gaya gesek statis koefisien gesek ya. Nah, koefisien gesek statis, nggak ada simbolnya. Nah, simbol satuan untuk F dan N ya masih sama kayak yang atasnya gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Misalnya, ya, what if gitu ya. Misal, atau jika sigma F itu lebih besar sama dengan gaya gesek statis maksimum, maka benda dinyatakan bergerak. Ya, gitu teman-teman. Jadi kalau sigma F-nya lebih besar dari gaya gesek statis maksimum, maka benda dinyatakan bergerak. Kalau dinyatakan bergerak, berarti yang digunakan adalah gaya gesek kinetis. Jadi FK ya, sama dengan mu K dikali N. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi lihat dulu prasyaratnya. Apakah sudah terpenuhi sebagai benda yang bergerak? Kalau belum ya berarti belum bergerak gitu ya. Jadi dia nggak punya kecepatan gitu atau nggak punya percepatan. Kenapa? Karena ya dia belum bergerak, cuy. Kayak gitu. Gimana? Sampai sini paham? Gaya gesek. Masih bingung jujur. Bingungnya gimana? Hubungan ngantuk ya. Ini kita belum sampai pada aplikasi soal ya teman-teman ya. Masih sanggup apa mau lanjut? Apa udah nyerah? Kalau udah nyerah nanti kita lanjut lagi di hari Kamis nanti sesi kedua.
Mana? Ada MTK nanti hari Selasa malam. Hari Selasa malam. Nggak apa-apa kalau mau udahan dulu hari ini, terus kita lanjut hari Kamis, it's okay, nggak masalah. Terus kalian nonton dulu record ini, kalian pahamin gitu ya. Kalau pahamin betul-betul gitu, kenapa bisa gini, gini, gini sebagainya. Tanyain ke gua, kok bisa gini. Nanti ntar kita lanjut lagi di hari Kamis. Gitu. Jadi gue juga nggak mau maksain kalian. Kan gue bilang di grup tadi ya, bahwa ini tuh emang gue paling pusing sebenarnya. Karena rentetannya itu panjang banget gitu. Ya nggak apa-apa kalau mau udahan pahamin yang ini dulu. Betul Risma. Jadi kita harus tentukan resultan gayanya dulu. Ya, supaya buat menentukan dia itu lebih besar atau lebih kecil daripada gaya daripada gaya geseknya. Kayak gitu. Ya, gimana? Pas awal-awal masih oke lah ya hukum Newton ini. Begitu masuk gaya gesek langsung, tidak, mengapa dulu aku memilih IPA? Mama tolong. Iya betul Nindya baru dibandingin. Iya ntar gue bagi PDF-nya tenang aja. Udah dulu nih ya, nggak apa-apa. Malam ini juga nanti gue share recordnya tenang aja. Gue stay di depan laptop nggak kemana-mana di sini. Jadi malam ini juga lo bisa nonton gitu. Pokoknya kalau sampai jam 8 recordnya belum ada, ingetin gue. Jam 8 WIB ya. Ntar lu di Bali, bilang bang udah jam 8, gue bahas jam 7. Malam ini bio bahas apa? Wah, saya nggak tahu. Mas Mono yang tahu. Mungkin bahas jaringan. Seingat gue jaringan. Kalau di bidang miring, berarti selalu pakai FK ya. Belum tentu. Belum tentu dia pakai gaya gesek kinetis. Ya, misalnya ini. Bentar. Misalnya pada kasus orang sujud ini. Ya, misalkan pada kasus orang sujud ini. Ya, coba orang ini kan nggak meluncur ke bawah kan, dia bisa tetap bertahan stay di bidang miringnya. Artinya apa? Gaya gesek statisnya itu lebih besar daripada gaya beratnya. Kayak gitu ya, seperti yang pernah gue spill ya. Jadi ini kan kayak gini ya, ini kan gaya beratnya nih titik gaya beratnya nih di sininya nih, di bawahnya katanya ya, ini gaya beratnya gitu kan. Terus gaya berat terhadap bidang miringnya ini kan ini sudutnya ya, theta gitu. Terus ini gaya berat terhadap sumbu X-nya. Ya, ini WX gitu. Ya, ini gaya normalnya. Nah, gaya geseknya ini kan ke sini gitu kan. Gitu. Nah, ini tuh kenapa dia bisa stay di sini? Itu karena apa? Gaya gesek statis maksimumnya itu lebih besar dari gaya berat pada sumbu sumbu X. Makanya dia bisa bertahan. Begitu. Nah, bertahan walau sulit. Nah, iya nih, nggak kayak dia nih. Dia ini gaya gesek statisnya kurang ini, jadi nggak stabil. Kenapa? Secara fisika dia jatuh, dia bertahan karena ini gembul. Karena dia gembul berarti gaya tekan terhadap lantainya lebih besar, jadi gaya normalnya lebih besar, sehingga gaya geseknya juga lebih besar. Kalau dia kan kurus. Jadi
yang bilang fisika itu ilmu dunia, tidak ada hubungannya dengan agama. Hei, muhasabah diri Anda. Sholat juga pakai fisika. Hati-hati Anda, macam-macam. Ya, sholat pakai fisika biar tidak terjungkal. Ya. Nah, artinya abang yang sholat ini punya koefisien gesek yang besar, betul. Betul. Arah gaya gesek tidak selalu ke kiri, tapi kemana? Berlawanan dengan arah gaya utama. Berhubung gayanya ini gaya utamanya dia ke kanan gitu ya, ya kan miringnya ke kanan gitu kan, ya berarti arah berlawanannya ya kiri gitu. Kalau dia miringnya ke kiri ya berarti arah berlawannya kanan gitu. Jadi nggak mesti ke kiri. Dan ini yang mengatakan dia melawan hukum Newton, ini salah, bodoh ini yang bikin. Justru ini sejalan dengan hukum Newton. Saya bisa buktikan. Ya, besar gaya normal tuh sama kayak gaya berat kan? Enggak, tidak sama dengan gaya berat. Ya, ini akan gue bahas di diagram gaya bebas di minggu depan. Nggak bisa gue spill saat ini juga. Karena sudah banyak di sini yang angkat tangan ke kamera. Lambai-lambai. Wah, nggak kuat banget, kuat banget, kuat. Saya resign dari anak IPA. Oh, tidak. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya, nanti ingetin gue supaya nge-record gitu ya. Nge-record. Share recordnya gitu maksudnya. Ya, sama-sama teman-teman. Sama-sama, sama-sama, sama-sama. Jangan lupa share di Twitter kegokilan kelas hari ini. Biar semua orang di sana pada iri ingin ikut alternativa. Bang, udah sembuh belum sih? Belum. Jangan lupa share di Twitter keseruan kelas hari ini. Jangan lupa gesek-gesek. Astagfirullah, patir nih gesek-gesek hobinya nih. Valentin anak sosum ya, nanti gue tagih pas TPS.